Legenda asal-usul kuda lumping. Pada suatu masa di tanah Jawa, hiduplah seorang raja yang memiliki kekuatan luar biasa, yang dikenal sebagai Raja Sakti Mandaraguna. Raja ini sangat tertarik dengan kisah-kisah kepahlawanan dari Mahabharata, terutama perang Bhatarayudha di Kurusetra. Ia sangat kagum dengan kisah tersebut yang diturunkan oleh para Brahmana dan ksatria di istananya. Raja ini yakin bahwa perang Bhatarayudha akan terjadi lagi di tanah Jawa. Raja ini sangat tertarik dengan tentara berkuda dan Arjuna dengan kereta kudanya. Gambaran tentang mereka diperlihatkan oleh buyutnya dari tanah Alengka. Sang raja adalah keturunan dari pelarian Hindu Tamil dari tanah Sri Lanka, sebuah negeri yang kini memeluk agama Buddha. Negeri ini sering dicemooh sebagai negeri Rahwana yang terkutuk. Raja ini memiliki mimpi besar, yaitu memiliki pasukan berkuda seperti dalam kisah-kisah yang ia dengar. Ia percaya bahwa dengan pasukan berkuda, ia bisa menjadi raja yang paling kuat di tanah Jawa. Ia bermimpi bahwa raja-raja lain akan bertekuk lutut di hadapannya. Pada suatu masa, Eyang Buyut Raja, seorang pria berkulit gelap yang berasal dari etnis Arya, sebuah etnis yang terkenal di India, memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Ia melarikan diri ke Jawa Dwipa, sebuah pulau yang kini dikenal sebagai Jawa. Di sana, ia mendirikan kerajaan dan memakai gelar Arya, sebuah gelar yang menunjukkan kebangsawanan dan kehormatan. Meski berkulit gelap, Eyang Buyut Raja ini tidak pernah merasa rendah diri. Ia percaya bahwa warna kulit tidak menentukan siapa diri seseorang. Ia mengajarkan kepada rakyatnya bahwa semua orang, tidak peduli warna kulit mereka, memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil dan hormat. Ia mengajarkan kasta tanpa warna, sebuah sistem sosial yang unik dan revolusioner pada masanya. Eyang Buyut Raja ini memiliki mimpi besar. Ia bermimpi memiliki pasukan berkuda yang kuat dan gagah, seperti yang ia lihat dalam cerita-cerita dari tanah kelahirannya. Mimpi ini ia wariskan kepada cucunya, yang kini telah menjadi raja dan memegang kekuasaan. Pada suatu hari, Raja Jawa bersama Hulu Balang dan pengawalnya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh. Mereka naik ke perahu seorang saudagar dari Persia. Meski Raja Jawa tidak memiliki perahu sendiri dan tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pelayaran, ia tetap berani mengambil risiko untuk melakukan perjalanan ini. Perjalanan ini membawa mereka ke Persia, sebuah negeri yang sangat berbeda dari tanah Jawa. Raja Jawa terpesona oleh keindahan arsitektur Persia yang megah dan indah. Ia juga terpana dengan kegagahan tentara berkuda Persia. Tentara-tentara ini memiliki tubuh yang kekar, naik kuda-kuda yang besar, dan berbaris dengan teratur. Derap suara langkah kuda mereka bergemuruh, menciptakan suara yang sangat mengesankan. Raja Jawa merasa bahwa kenyataan yang ia lihat secara langsung jauh lebih menakjubkan dibandingkan dengan gambar-gambar yang dibawa oleh saudagar kepada dirinya. Ia merasa bahwa gambar-gambar tersebut tidak dapat menangkap kegagahan dan kekuatan tentara berkuda Persia. Raja Jawa kemudian memimpikan bahwa jika ia dapat memiliki tentara berkuda seperti itu, ia akan menjadi raja yang terkuat di tanah Jawa. Ia bermimpi bahwa raja-raja lain di sekitarnya akan bertekuk lutut di hadapannya. Dengan penuh keberanian dan keinginan yang kuat, sang raja berniat untuk membawa kuda-kuda dan prajuritnya sekaligus pulang ke Jawa. Meski ia tahu bahwa perahunya tidak akan cukup untuk mengangkut semuanya, keinginannya untuk memiliki pasukan berkuda sangat kuat. Akhirnya, ia memutuskan untuk hanya membawa kuda-kuda tersebut. Namun, nasib berkata lain. Dalam perjalanan pulang, mereka menemui badai yang sangat dahsyat.
Badai itu begitu kuat sehingga semua pasukan dan perahu pengangkut pun ikut tenggelam. Hanya sang raja yang selamat dari musibah tersebut. Setelah selamat dari musibah, sang raja kemudian membuat syukuran. Ia merasa sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Namun, di sisi lain, ia juga merasa menyesal karena keinginannya untuk memiliki pasukan berkuda belum tercapai. Dalam kesedihan dan penyesalannya, sang raja kemudian memutuskan untuk bertapa di sebuah gua, menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh pengorbanan. Ia berdoa dan bermeditasi, memohon agar keinginannya untuk memiliki pasukan berkuda dapat terwujud. Setelah bertapa selama waktu yang lama, suatu hari dia mendapat petunjuk untuk membuat kuda dari bahan gedek bambu dan ijik. Kuda-kuda ini nantinya dapat ditunggani oleh laskar yang akan menjadi pasukan berkuda sang raja. Dengan penuh semangat dan harapan, sang raja kemudian mulai membuat kuda-kuda dari bahan gedek bambu dan ijik. Ia bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi, berharap bahwa kuda-kuda ini akan menjadi awal dari terwujudnya mimpinya. Sebelum kuda-kuda tersebut digunakan, sang raja memberikan mantra-mantra kepada kuda-kuda tersebut. Mantra ini diberikan agar kuda-kuda mau makan rumput dan beling, sehingga mereka dapat hidup dan bertahan. Serta menciptakan sebuah tarian sebagai bentuk penghormatan kepada pasukan berkuda yang telah hilang. Sebuah tarian yang menggambarkan kegagahan dan kekuatan pasukan berkuda. Ketika semua telah selesai, sang raja merasa sangat gembira. Ia merasa bahwa keinginannya akhirnya terwujud. Dari sinilah kemudian nama kuda lumping berasal. Nama ini merupakan simbol dari perjuangan dan pengorbanan sang raja dalam mewujudkan mimpinya. Namun dalam cerita lain, ada yang menyebutkan bahwa asal mula seni tari kuda lumping banyak diyakini sebagai bentuk dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional Indonesia, dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Rakyat jelata, yang sangat menghormati dan mendukung Pangeran Diponegoro, menciptakan tarian ini sebagai bentuk dukungan moral dan semangat juang. Versi lain dari legenda ini menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan penjajahan Belanda. Raden Patah adalah pendiri Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, sementara Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali yang dikenal karena penyebaran Islam di Jawa. Dalam versi ini, kuda lumping diinterpretasikan sebagai simbol perjuangan dan resistensi terhadap penjajahan. Ada juga versi yang mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan tentara Belanda. Dalam konteks ini, kuda lumping menjadi representasi dari kekuatan militer dan persiapan perang. Meski berbeda, semua versi legenda ini menunjukkan bahwa kuda lumping lebih dari sekedar tarian, ini adalah simbol perjuangan, resistensi, dan kekuatan. Ini adalah representasi dari semangat juang rakyat Jawa dalam menghadapi penjajahan dan upaya mereka untuk mempertahankan identitas dan kebebasan mereka. Kuda lumping biasanya ditampilkan dalam berbagai acara penting dan spesial. Misalnya, saat menyambut tamu kehormatan, kuda lumping akan ditampilkan sebagai bentuk penghormatan dan sambutan yang hangat. Selain itu, kuda lumping juga sering ditampilkan dalam acara syukuran, sebagai bentuk rasa syukur atas doa yang telah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Namun, kuda lumping bukanlah sekedar tarian biasa. Kesenian ini seringkali dikaitkan dengan makhluk halus dan atraksi-atraksi supranatural. Dalam setiap pertunjukannya, penari kuda lumping seringkali memasuki kondisi trans dan melakukan berbagai aksi yang berbau magis. Hal ini membuat kuda lumping menjadi lebih dari sekedar tarian,
tetapi juga menjadi sebuah ritual spiritual yang syarat dengan makna. Meski demikian, kuda lumping tetap menjadi kesenian yang disukai dan dihargai oleh masyarakat. Kesenian ini menjadi simbol dari kekayaan budaya Jawa dan kepercayaan spiritual masyarakatnya. Kuda lumping menjadi bukti bahwa dalam setiap tarian dan kesenian, terdapat cerita dan makna yang mendalam yang dapat kita pelajari dan hargai. Di zaman sekarang, kesenian kuda lumping banyak dilakoni oleh anak-anak laki-laki. Mereka adalah generasi muda yang mewarisi tradisi dan semangat para pendahulu mereka. Mereka berlatih dengan tekun dan penuh semangat, mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari pertunjukan yang penuh dengan kekuatan dan energi. Pertunjukan kuda lumping diawali dengan bunyi sebuah pecutan besar. Suara ini menandai awal dari pertunjukan dan juga menandai masuknya kekuatan mistis yang bisa menghilangkan kesadaran para pemain. Para pemain, dengan kuda anyaman bambu di bawah mereka, mulai berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat, hingga berguling-guling di tanah. Mereka melakukan ini dengan penuh semangat dan kekuatan, seolah-olah mereka benar-benar menjadi bagian dari pasukan berkuda yang mereka gambarkan. Selain berjingkrak-jingkrak, para penari kuda lumping juga melakukan atraksi-atraksi lain yang menunjukkan keberanian dan kekuatan mereka. Misalnya, mereka memakan beling dan mengupas sabut kelapa dengan gigi mereka. Atraksi-atraksi ini menambah keunikan dan daya tarik dari pertunjukan kuda lumping. Namun, kuda lumping bukanlah pertunjukan biasa. Pertunjukan ini penuh dengan unsur mistis dan cukup berbahaya. Oleh karena itu, pertunjukan ini dilakukan di bawah pengawasan seorang pimpinan supranatural. Pimpinan ini adalah seorang yang memiliki ilmu gaib yang tinggi. Ia bertanggung jawab untuk mengembalikan para penari kembali ke kesadaran setelah pertunjukan selesai. Ia juga bertanggung jawab untuk menyembuhkan sakit atau luka yang mungkin dialami oleh para penari. Karena alasan ini, meski kuda lumping dianggap sebagai permainan rakyat, pertunjukan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya mereka yang telah mendapatkan petunjuk dan pengawasan dari pimpinan yang bisa menjadi bagian dari pertunjukan ini. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.